Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di wilayah Bandengan, tepatnya palang kereta Bandengan di bawah tower. Ini di bawah flyover. Nah, ini Allah mempertemukan kita yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Tadinya pagi saya perkenalan di sini, saya pasang partner pandu saya. Nah, ini masyarakat dimanapun berada yang melewati daerah sini, nah ini otomatis Allah akan pertemukan bagi pasien yang mana yang akan dipertemukan di pengobatan saya. Ini pengobatan saya ini punya ciri khas, tanpa pakai obat ataupun ramuan. Jika pasien sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun konsumsi obat tidak ada hasil, pastinya bosan dengan obat. Betul nggak, Bu? Resikonya fatal, matanya buram, telinganya berkurang, pendengarannya namanya budek, larinya ke ginjal. Sebelum dokter memutuskan memberi obat, pasti dokter menyiapkan 4 alat: cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematika asam urat. Nggak cukup 1 jam, insya Allah saya sudah selesai mengobati, nggak perlu pakai alat dokter lagi. Banyak sekali pengobatan alternatif dengan menggunakan metode yang sama seperti apa yang saya lakukan. Pijat, totok, saraf itu banyak sekali, banyak banget. Tapi ingat, cara menanganinya berbeda, cara mengobatinya berbeda, hasilnya pun pastinya berbeda. Kalau Anda sudah pijat totok saraf, Ibu dengerin, Bu, biar tahu. Jika Anda sudah kepijat totok saraf, banyak yang trauma, jera, kapok, tersakiti, tersiksa. Bukannya lebih baik, semakin parah. Saraf itu lembut, gak main toto aja. Baru 1 metode aja, banyak cara menangannya berbeda-beda. Seperti halnya akupuntur, tusuk jarum. Pernah, Bu, tusuk jarum akupuntur? Hasilnya bagaimana, Bu? Belum? Pastinya datang ke saya. Nanti ini bukti fakta nyata tanpa editan. Insya Allah Ibu akan bisa mengomentarinya. Allah akan beri tanda, memberi buktinya. Nah, ini saya terangkan di sini untuk biar diketahui untuk publik dimanapun berada. Nah, ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa klik dan subscribe di YouTube saya. Siap menangani, mengobati dari agama apapun, dari kalangan manapun, dari masyarakat pun dimanapun berada. Jika Anda sudah berobat kemanapun, pastinya dan tentunya Anda sudah punya pengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Cara mengobatinya pun berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Jika Anda belum merasa tuntas, belum sembuh, pasti Anda masih bersemangat. Kalau sudah frustasi, gimana Allah menyembuhkan? Allah akan menguji jauh mana usahanya Anda, pengorbanan Anda. Haknya kuasa Allah yang menyembuhkan. Saya cuma perantara. Ya. Bagi golongan menengah atas, bisa ke luar negeri untuk mencari apa? Kejodohannya, untuk mencari kesembuhannya. Bagi orang yang mampu, nggak mungkin ke luar negeri. Jadi siap menangani, mengobati jika Anda sudah divonis sama dokter untuk dioperasi. Operasi pengapuran, operasi saraf berjepit, operasi bawasir, hernia berwujud berbentuk. Nah, ini berwujud. Ini dengan keajaiban Allah, ini semakin mengecil, habis pengoperasian saya nggak perlu bedah. Pengoperasian pengapuran, buat jongkok sakit, sujud sakit, buat ruku sakit, habis saya obatin langsung praktekkan. Jadi pengobatan saya ini apa adanya, ya apa adanya. Ini jika Anda sudah kemanapun, Allah belum memberi jodohnya, datang saya berobat membuktikannya. Ini menantang saya, menyemangati saya. Ya, bukan saya berarti sok pinter dari mereka-mereka. Ya, semua ini proses pengalaman perjalanan saya ada di website saya, ada di Samsat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Di Samsat lah saya berpengalaman menangani segala penyakit secara medis dan menangani semua kalangan manapun. Ya. Ini semua ini proses pengalaman perjalanan saya pernah mengalami, menangani, mengobati segala penyakit secara medis dan menangani dari agama apapun. Sebelum
Saya lanjutkan pengobatannya. Ini saya tanyakan langsung sama pasiennya yang ingin ikhtiar untuk berobat. Ikutin terus hidup saya. Tadi saya awali pembukaan supaya masyarakat umumnya tahu metode saya. Ini saya tanyakan langsung sama pasiennya, keluhannya, penyakitnya apa sih Bu? Coba terangkan Bu. Penyakitnya Agak terang Bu, agak terang. Kencang. penyakitnya saraf kejepit. Saraf kejepit. Sudah berapa lama Ibu? Udah lama juga. Ya, berapa lama? Udah lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Ibu kena saraf kejepit lebih dari 2 tahun. Ibu sudah ikhtiar kemana ya Ibu? Tolong jelaskan. Udah ke rumah sakit, udah. Udah berapa lama ke rumah sakit Bu? Jangan disebutkan nama rumah sakitnya. Tuh. Ya Udah udah berapa? lama. Udah berapa kali ke rumah sakit? Banyak juga lah. Banyak juga ya. Heeh. Ini baru rumah sakit. Ibu tahu saraf kejepit ini sudah divonis sama dokter? Udah. Sudah divonis ya? Sudah Udah. di-scan ya? Heeh. Selain dokter, Ibu pernah berobat ke alternatif lain Bu? Belum pernah. Ke akupuntur? Udah. Itu namanya alternatif lain Bu. Ya, Akupuntur. Udah berapa kali Bu? Udah 2 kali. 2 kali. Terus kemana lagi? Tusuk jarum? Akupuntur sama tusuk jarum beda Bu? Akupuntur, tusuk jarum beda? Enggak, aku puntur doang. Akupuntur doang? Tusuk jarum belum? Belum. Metode yang lain Bu? Enggak. Oh udah enggak ya? Masya Allah, ini 2 tahun Ibu sudah beberapa kali ke rumah sakit dan sudah ke akupuntur 2 kali. Tapi pasien masih belum tuntas, masih merasa ada ganjalan keluhannya Bu ya. Iya. Ini keluhan yang tidak diungkapkan sama Ibu. Nanti saya cek, saya kontrol, sekali saya obatin, saya sampaikan ke Ibu. Benar nggak sih omongan saya, apa cuma jeplak doang, apa cuma ngomong doang? Nah ini insya Allah bukti fakta nyata, Allah beri tanda dan beri bukti. Siap Bu ya, agak mundur dikit Bu. Nah, ini lihat terus di YouTube saya dan channel Roma Arifin. Nah, siap Bu ya. Mundur lagi dikit Bu, mundur lagi dikit. Mundur lagi dikit. Nah, ini insya Allah nih Allah pertemukan. Jadi jangan mondar-mandir ya sayang. Jangan mondar-mandir ya. Ini langsung masuk ke YouTube saya Bu. Siap. Ya Bu ya. Siap. Oke. Mulai. Isin pada alma di jalan. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama Bu ya. Ikutin dalam hati, ikutin dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli. Allahumma rabbana ya Allah, dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu ya Allah, gerakkan tanganku untuk obat ya Allah. Tanpa daya, tanpa upaya yang aku bisa lakukan, hanya kekuatan-Mu, hanya Engkau lah yang bisa menyembuhkan ya Allah. Kumar ridho-Mu ya Allah, dengan anugerah-Mu ya Allah, beri kejodohan ya Allah. Kabulkan doaku ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, jangan tinggalkan penyakit yang lainnya ya Allah. Istighfarnya khusyuk ya, istighfarnya khusyuk. Allah berkehendak, yang terjadi bisa nggak terjadi. Api panas, kalau Allah menghendaki nggak panas. Makanya tujuan saya Ibu suruh istighfar ini, pertama insya Allah memberi kejodohannya. Yang kedua, kalau Ibu khusyuk istighfar ini, insya Allah mengurangi rasa sakit dalam pengobatan saya. Paling lama 2 detik Ibu. Ini saya bikin 1 detik, saya ukur kemampuan Ibu. Makanya saya tanya, mau sembuh sekarang apa besok? Haknya kuasa Allah. Saya balik tanya pasiennya, siap nggak dengan syariat totokan saya? Ini totokan saya itu berbandingannya seperti konsumsi obat dokter. Penyakit yang berat, kayak dosis rendah tidak mempan, kayak dosis tinggi ya Bu ya. Nah, jadi harus punya kekuatan, punya power untuk mengalahkan rasa sakit dalam pengobatan ini. Daripada lama-lama nggak sembuh-sembuh, sudah ke manapun, sudah biaya banyak pun belum sembuh-sembuh juga, nggak apa-apa lah. Sakitnya sebentar ini, jadi punya kekuatan, punya energi. Paham ya? Siap ya? Istighfarnya khusyuk.
Ini saya bongkar semua keluhan yang tidak diungkapkan. Yang tahu saraf banyak sekali pengobatan alternatif dengan menggunakan metode yang sama, pijat atau saraf banyak sekali. Tapi cara menangani mengobati berbeda. Istighfarnya khusyuk ya. Ya. Santai, rileks ya. Nah, sekali lagi sebelum saya lanjutkan saya tanya lagi nih. Ibu divonis sama dokter saat jepitnya yang ibu paling berat yang dirasakan di mana Bu? Ini. Di kaki Bu ya? Iya. Kaki paha. mana lagi Bu? Paha mana lagi? Paha sama pantat sebelah. Sama pantat sebelah. Nah, tulang ekor ya? Ah iya. Iya. Nah ini nggak perlu saya sentuh lagi, saya cukup kunci sarafnya. Saya fokusin, saya utamakan, saya prioritaskan apa yang diminta pasien. Ini sebelum saya obatin, ada dua kategori yang ingin berobat di pengobatan saya, ingin membuktikannya. Pertama, jika Anda belum ke dokter, tinggal sebutkan keluhan ganjalan rasanya di tubuh Anda. Yang kedua, jika Anda sudah ke dokter, pasti dokter tahu dong Anda punya penyakit apa. Pasti dokter memvonis nama jenis penyakit Anda. Jika Anda belum ada sembuh, membuktikan di bawah saya, tinggal sebutkan saja nama jenis penyakitnya yang sudah divonis sama dokter. Akan saya fokuskan. Seperti ini, ibu ini udah divonis sama dokter, saya akan saya fokuskan. Ya, siap. Ikutin terus sampai tuntas, lihat di YouTube saya. Siap ya, siap. Mulai lagi ya. Paling parah ini. Ya, siap ya. Cepat lagi ya. Balik itu ya. Sebenarnya khusyuk Bu ya, jangan sampai berhenti, istilah terus. Bisa membedakan Bu teman saya dari pelan semakin nambah. Semakin kuat dengan pengobatan ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan insya Allah semakin maksimal. Kuat mental biar siap ya. Pejamkan mata sekarang, pejamkan mata. Istighfarnya supaya khusyuk ya, supaya khusyuk. Istighfar, jangan melek. Jadi khusyuk istighfarnya. Patan alternatif ya. Bismillah. Ini saya ukur kemampuan ibu, ada totokan saya itu disesuaikan dengan kemampuan ibu, ya Bu ya. Nah, totokan saya ini berbeda-beda levelnya, ngerasain sakit pun berbeda-beda dengan lalu feeling saya untuk mengobati ibu. Siap, ayo. Satu T, siap. Kalau cuma begini. Jangan sampai melek, sebelum berhenti jangan sampai melek. Siap, 1 detik. Saute. 1 detik. Siap, saute. Allah. Siap, sekali lagi. Lemesin, belum saya sentuh, lemesin. Kalau saya sentuh gini Bapak Ibu kencang fajar, malum. Tapi kalau udah saya lepas juga. Ya, siap. 1 detik. Merem ya, saute ya. Allah. Saute, siap. Allah. Saute, siap. Allah. Allah. Saute, siap. Merem pun saute, siap. Kalau dah coba baik, Pak. Merem pun saute, siap. Tolong baik ya, Pak. Allah. Kamu baik, minta tolong ya. Saute, siap. Saute, siap. Coba baik, coba. Saute, siap.
Satu siap. Allah. 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 Siap mana mau deh? Allah. 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 Siap tahu deh, siap. Allah. 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 Satu siap. Allah. 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 Siap tahu deh. Allah. 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 Nah, jangan dulu miring. Satu detik, harus punya kekuatan. Miring. Nah, gitu ya, siap ya. 1 detik daripada lama-lama sembuh-sembuh. Gimana kusuk? Tahu deh, ya, tahu deh, siap. Tahu deh, siap. Tahu deh, siap. Mendiskusi doang, siap. Siap, tahu deh. Siap deh. Tahu deh. Siap, tahu deh, Bu ya. Siap, tahu deh. Allah. Ngeri. Allah. 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 Tahu deh, siap. Mau naik penyakit sama ngeri. Allah. Allah. Tahu deh, siap. Tahu deh, siap. Allah. Allah. Tahu deh. Jangan melek. Melek. Jangan melek. Lo belum selesai, jangan melek. Siap, autik. Autik siap. Allah. 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 Autik siap. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Allah. 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 Siap, autik. Siap, autik. Jangan tekuk. Ambil napas. Istirahat sebentar. Allah. Autik siap. Autik siap. Alhamdulillah. Boleh mulai, Bu? Istirahat sebentar. Ambil napas. Ini alhamdulillah sudah selesai ngobatin baru satu kaki. Sebelum saya lanjutkan kaki yang sebelah kiri yang makin parah. Ini yang lebih parah. Ini saya buktikan dulu keluhan yang belum parah yang kaki ini. Ini insya Allah telah memberi tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Langsung saya tanyakan sama pasien. Ini pasien yang baru pertama kali berobat ke saya. Ini Allah pertemukan di bawah bleoper. Ini 3 kali lagi. Jadi saya ngobati dimanapun berada. Di atas pohon pun kalau mau berobat diobati. Jika naik di atas pohon, diobati pun insya Allah bisa. Jadi ini keluhannya ibu itu banyak. Nanti saya sampaikan. Benar nggak sih omong saya apa cuma jeplak doang? Ini insya Allah bertanda beri bukti saya beri. Sebelum saya lanjutkan kaki yang sebelah kiri yang lebih parah, ini saya tanyakan dulu hasilnya sama ibunya, sama pasiennya yang punya badannya yang merasakan rasa sakitnya. Nanti baru saya lanjutkan yang sebelah kanan Bu ya, sebelah kiri yang parah ya. Ini yang normal dulu. Sekarang saya tanya ibu, tadi sama sekarang ibu bisa membedakan apa tidak ibu? Ada bedanya apa tidak sih Bu? Sebelum diobati, setelah diobatin ibu merasakan ada bedanya apa tidak? Belum. Belum. Belum? Enggak sama sekali. Mau saya tuntun Bu? Ya, ini langsung enteng. Kalau ibu bisa merasakan, ini langsung enteng. Alhamdulillah. Semua ini proses pengalaman perjalanan saya ibu. Ini keluhan ibu parah. Ini lambungnya ibu itu masalah. Lambungnya enek, mual, nyeri. Ini saya tuntun satu-satu. Kalau ibu bisa ngerasakan, ibu minum manis. Kalau ngerasain bisa minum tahu manis, pasti ibu rasain. Ibu kalau seandainya ngerasakan pengobatan saya, insya Allah ibu bisa membedakannya Bu. Ini contoh, ini langsung enteng Bu otomatis. Ini lambung ibu itu parah, ibu nggak ngomong, saya tahu. Ibu cerita nggak sama saya? Nggak cerita. Ini lambung ibu parah Bu, asam lambung sudah parah. Iya. Bener nggak Bu? Bener nggak? Dokter tahu nggak katanya? Ini saya buktikan Bu. Ini pertama ibu kolesterol tinggi. Ciri-cirinya apa? Ciri kolesterol mudah masuk angin. Oh udah paling leher tegang. Dan ibu punya rematik dan asam urat. Saya berjepit disebabkan oleh rematik dan asam urat. 4 penyakit yang menjadikan malapetaka, menjadikan semua nama-nama jenis penyakit yang tetek bengek, yang ratusan sampai ribuan, yang susah disebutkan. Karena 4 faktor penyakit
yang dicek ke dokter, Bu. Ini publik, Bu, yang lihat. Nah, insya Allah kalau berita tanda, Bu. Bisa tuntut satu-satu, Bu. Nah, terus ibu punya kadar gulanya juga tinggi, mudah ngantuk, lesu, semangat, dan ibu sering sakit kepala atau pusing, benar, Bu? Iya, iya. Ibu cerita nggak sama saya? Enggak cerita. Tahu nggak saya? Makanya saya bukan saya mendoloi apa. Ibu kalau bisa jujur ngakuin kalau terbuka ibu, insya Allah ibu akan ada merasakan perbedaannya. Iya, saya nggak bilang. Hah? Iya, saya nggak Sekarang komentarnya ibu tadi sama sekarang, ibu merasakan ada perbedaannya apa tidak sih? Ada bedanya apa tidak? Merasakan ada bedanya apa tidak? Ada bedanya. Jangan ketawa, Bu, ini jangan dilihat publik. Jangan, berarti ibu nggak mensyukuri. Allah udah beri tanda nggak mensyukuri. Bukti bersyukur itu mengucapkan alhamdulillah, itu satu bukti, Bu. Tapi kalau ibu nggak bilang, nggak komentar, ibu berarti nggak bersyukur, jadi nggak perlu dilanjutkan lagi untuk pengobatan berikutnya ini. Bisa bongkar tuntas ini. Gimana, Bu? Ibu merasa ada perbedaannya apa tidak? Iya, Rasanya ada nggak? Bedanya ada? ada. Nah, ini Allah telah memberikan tanda, memberi bukti, Bu. Penyakit yang berat ibu tuh nggak langsung sembuh total. Karena Allah udah membuktikan yang ringan dulu kamu ya. Ini baru nanti sapu usun yang kanan ini. Ini Allah udah membuktikan. Gimana? Iya. Ibu udah ngakuin? Iya. Gimana rasa bersyukurnya? Iya. Rasa bersyukurnya gimana? Rasa bersyukurnya ibu? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. gitu, Bu. Itu membuktikan rasa bersyukurnya. Allah telah memberikan tanda gitu maksud saya. Nah, ini bukti fakta nyata. Ibu udah saya tuntun, akhirnya sudah mengakui. Dengan rasa bersyukurnya mengucapkan alhamdulillah. Ya, Bu ya. Ini saya fokusin, keluarnya ibu saya bongkar semua banyak sekali. Saya sampaikan semuanya udah. Dokter, ingat, dokter memberi obat darah tinggi tujuannya supaya nggak sakit kepala atau pusing. Ibu punya hipertensi darah tinggi. Kontrol emosi. Emosi ada dua. Emosi yang diungkapkan. Karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong ngoceh terus. Dan emosi yang terpendam. Karena karakter orang, tipe orang pendiam. Dia mojok bukan berarti sabar. Karena di sini masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung, sensitif. Makanya hipertensi itu aman jika tidak sakit kepala atau pusing. Ibu sering terjadi. Ibu dicek ke dokter normal, bukan berarti darah tinggi turun, bukan. Secara tertulis, darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana caranya? Kuncinya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau Muslim lah selalu ingat Allah, jadi nggak mudah teringat lagi rasa jengkel dongkol. Kayak orang stroke selama ini, semakin stroke-nya parah, semakin keras hatinya. Susah diatur, maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Gimana Allah menyembuhkan? Ini berkaitan saraf. Saraf itu tegang. Stroke-nya parah, semakin keras hatinya, susah diatur. Melawan emosi diri sendiri sulit. Ibu kontrol emosinya ya. Nah, makanya orang darah tinggi itu identiknya gampang emosi. Bener nggak, Bu? Ibu Iya. cerita nggak sama saya? Dokter mana tahu, kontrol emosinya, Bu. Marah itu wajar, kodrat. Marah mendidik, meluruskan, menasihati. Emosi itu kontrol. Ingat, saya sakit kepala, pusing, kontak dengan emosi, dipacu dengan salah pola makan, hilanglah keseimbangan. Banyak orang yang jatuh di kamar mandi, pecah pembuluh darah otak, kalau nggak dead ya stroke. Selama riwayat ini, orang yang stroke tidak ada yang sembuh. Berapapun hartanya akan habis ludes. Kalau udah berubah sama saya luruskan saya rohaninya. Ya ikut terus. Pokoknya ikut terus YouTube saya, jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.